Halo semua, khususnya mahasiswa Universitas Pancabudi. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Pancabudi. Saya Fauzan Najima, NPM 21153100265, kelas 5 reguler 2 AJST 2, dosen penguji GB Citra Ananda. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah akuntansi manajemen dengan topik akuntansi manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah yang menyediakan data dan informasi untuk pihak internal. Di sini saya garis bawahi adalah pihak internal, khususnya manajemen atau manajer di semua aras level dalam satu organisasi. Mengapa kita perlu akuntansi manajemen? Jelas karena suatu perusahaan itu berasumsi akan memiliki going concern atau masa hidup atau masa operasinya tidak terbatas. Oleh karena itu, manajemen itu perlu untuk menyusun perancangan strateginya ke depan dalam jangka panjang. Tidak hanya 5 tahun, mungkin mereka akan merencanakan perencanaan strateginya 5,10 atau bahkan 25 tahun. Oleh karena itu, informasi keuangan internal perusahaan itu sangat penting bagi perusahaan. Manajer itu membutuhkan data untuk memastikan divisi yang menjadi tanggung jawab yang bekerja sesuai dengan harapan dan selaras dengan tujuan utama organisasi. Jelas, kenapa di sini ada kata kunci selaras dengan tujuan utama organisasi? Karena apa? Karena kecenderungan. Karena kita melihat agensi teori bahwa di sana ada dua kepentingan, antara kepentingan pemilik kedua adalah kepentingan dari agent atau si manajer itu sendiri. Dengan adanya akuntansi manajemen itu, manajer itu harus bisa memastikan divisi yang dipimpin sesuai dengan tujuan utama organisasi, tidak hanya tujuan mereka sendiri, karena mereka bekerja untuk pemilik. Utamanya apa yang dibahas dalam akuntansi manajemen, yaitu tujuan utamanya adalah jasa, costing, produk, dan tujuan lainnya. Untuk kepentingan manajemen, jelas data, costing, produk, dan tujuan lainnya. Kenapa? Karena untuk memproduksi suatu barang atau jasa, manajemen itu sangat membutuhkan informasi yang berdetail terkait dengan cost apa saja yang melekat di barang dan jasa tersebut. Untuk apa? Jelas, untuk menentukan harga dan untuk menentukan profit margin laba yang diperoleh manajemen. Kedua, tujuan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan continuous improvement. Pertama adalah perencanaan itu sangat jelas kalau kita sebagai suatu organisasi bisnis ingin merencanakan rencana kita dalam jangka pendek 1-5 tahun. Jangka panjang 5-10 atau 20 tahun, kita perlu informasi berkaitan dengan cost produksi. Dari cost barang kita, pasti kita ingin jual barang kita berapa produksi yang akan kita rencanakan dalam suatu periode dalam kita jual di luar. Lalu bagaimana kita menaruhkan harga yang bisa bersaing di pasar? Itu perencanaan. Lalu selain itu kita juga harus menghitung kira-kira produk ini dalam jangka periode berapa tahun atau berapa lama dia akan laku di pasar dengan harga yang stabil. Kedua, pengendalian ini dalam kaitannya dengan pengendalian cost atau biaya-biaya yang kita keluar untuk memproduksi barang dan jasa. Karena apa? Karena jelas perusahaan yang orientasinya bisnis atau organisasinya berorientasi profit itu jelas dia ingin menggunakan costnya dengan sangat efisien dan efektif, lalu ekonomis, yang biasanya kita kenal fall money. Jelas mereka tidak ingin mengeluarkan cost atau memproduksi barang dan jasa dengan cost yang sangat tidak efisien. Lalu banyak akibatnya apa? Akibatnya adalah bisa menghasilkan harga yang sangat tinggi kalau kita tidak melakukan pengendalian cost dengan baik. Begitu juga dengan harga tadi, seperti sudah saya jelaskan, kalau costing kita tidak baik, kita tidak bisa, harga yang kita tawarkan bisa bersaing di pasar, itulah kelemahannya. Ketiga, evaluasi digunakan salah satunya adalah untuk kaitannya dengan penghargaan atau reward atau bonus pada akhir periode akuntansi. Biasanya dari semua pencapaian kita dari awal tahun sampai akhir dan lain-lain, misalnya costing produk dengan harga itu akan menjadi
bahas evaluasi manajemen untuk mengukur kinerja kita, berapa besar kita mencapai target yang kita tetapkan di awal. Kalau kita sudah melebihi target, biasanya kita mendapatkan bonus yang lebih besar. Kalau kita sudah mencapai target, biasanya kita sudah ada bonus yang ditetapkan di awal. Tetapi kalau kita melebihi target tertentu dengan jumlah tertentu, kita bisa mendapatkan bonus lain, bonus evaluasi bisnis proses kita apakah sudah berjalan dengan baik ataupun efektif. Keempat, yaitu peningkatan berkelanjutan. Kaitannya apa? Misalnya kita sudah menjalankan proses bisnis kita dengan baik, yang harus kita lakukan apa? Kita tidak hanya boleh mempertahankan bisnis proses yang ada, tapi kita harus meningkatkan bisnis proses yang sudah ada. Misalkan kita harus menjaganya dengan baik dan kedepannya kita harapkan akan semakin baik. Lalu terakhir, untuk tujuan akuntansi manajemen, ini yang paling penting dari 4. Yang pertama yaitu pengambil keputusan. Semua keputusan produk, pengurangan kos, penaikan harga, pembayaran bonus untuk karyawan atau manajer. Kalau untuk continuous improvement, jelas itu adalah berakhir pada pengambilan keputusan apa langkah manajemen selanjutnya ke depan. Kesimpulannya, akuntansi manajemen adalah akuntansi yang ditujukan pihak internal perusahaan, yaitu untuk membuat suatu perencanaan, suatu pengendalian, evaluasi, dan continuous improvement khususnya akan digunakan oleh pihak internal perusahaan yang orientasinya ke masa depan. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Pancabudi dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar. Terima kasih.